Nah, sekarang aku akan membahas lagi. Ini masih dalam perkadalan juga ya, masih kadal. Iya, jadi di sini ada dua. Ini ada dua spesies kadal. Biawak lebih tepat. Perbiawak-biawakan bener. Ini apa coba namanya Nadif? Tadi udah di review. Safa Monitor. Kalau ini? Tegu. Apa nama dulu ya? Ini aja dulu deh. Ya, ini. Aja dulu deh, lihat dulu deh. Ini si tadi Momon ya? Momon. Gila. Dia ini sebenarnya lebih sering diem di kandang sana. Tapi karena lagi kayak gini dingin, jadi dia tadi kayak gitulah masuk sini. Kemarin mah ini lagi shading banget loh. Oh iya. Tuh masih ada bekas-bekasnya sedikit-sedikit. Kayak gini nih. Shading-shadingan bekas. Kamu takut nggak sama dia? Kalau jinak sih enggak. Enggak sih, kelihatannya dia nggak takut sih guys tuh. Mulutnya mendekati dia aja dia nggak gentar. Aku dijilatin. Iya, nggak ngomong apa. Savana Monitor, seperti namanya savana dia ya. Iya. Berarti dia dari padang savana. Nah, pada rumput kayak gitu-gitu di Afrika. Oh, di Afrika dia asalnya. Di Afrika dia asalnya. Dia masuknya biawaknya tipenya groundnya kayak di tanah-tanah kayak gitulah. Jadi kalau dia aslinya mungkin dia kayak tinggalnya di batu-batu kayak gitu loh. Oh. Ini awalnya dia bisa ngumpet di batu-batu gitu. Awalnya dia kayak jinak banget, cuman ini karena lagi shading belum kelar, jadi dia agak ribut kayak gitu lah kemana-mana gitu. Iya, bekas-bekasnya kayak gini. Ini tuh kukunya panjang banget, jadi kalau misalnya kita kena cakar lumayan sakit sih. Oh, lumayan sakit. Lumayan, cuman bisa dipotong sebenarnya guys kukunya. Cuman dipotongnya itu ada ininya lah, ada caranya lah gitu. Ya, Soalnya kan ada pembuluh darah. Potongannya juga. Ada batas Kayak potongannya ini, juga. Kayak apa ya? Kelinci. Kelinci juga dipotong ya? Kok kelinci sih? Apa sih namanya? Sugar glider. Aku lupa. Pokoknya semacam itulah hewan-hewan yang punya kuku tuh kan kayaknya ada batasnya. Ada batasnya, karena ada pembuluh darahnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita terlalu dalam nih, nanti bisa berdarah. Iya, berdarah. Kasihan. Kasihan. Jadi semua bagian ujung-ujungnya aja. Ini seperti yang tadi aku udah bilang, makanannya itu sebenarnya yang dipiara sama Nadi. Serangga-serangga. Sama kan tadi mau makan tikus juga ya dia? Makan, tikus juga makan. Tikus masuk. Masuk, tikus agak gede juga masuk. Kodok juga pernah dicoba makan. Wah, rakus ya berarti dia nih. Lumayan. Cuman ini dia karena ukurannya udah lumayan gede, jadi udah masa-masanya bukan pertumbuhan lah ya. Metabolisme dia jadi melambat, terusnya makan dia juga jadi nggak serakus dulu. Jadi biasanya kalau misalnya reptil kayak dia ini, pas ukurannya agak sedang, malah dia makannya lagi banyak-banyaknya tuh. Oh iya. Kayak tegu nih sebenarnya bisa lebih gede lagi dibanding ini. Ya katanya tegu tuh gede banget ya. Bisa gede banget, apalagi yang kalau nggak salah yang jantan lebih gede sih, cuma ini ternyata betina sih pas kita cek sih. Betina ya. Ini dia lagi agak ribet nih. Dan dia ini kayak ini nggak kayak apa tuh tadi? Apa? Dewa, Berry Dragon. Ya, jadi jantannya lebih banyak atau gimana? Oh, nggak tahu sih ya kalau soal dia, aku kurang tahu. Cuman sejauh ini sih yang yang bisa ternakin dia di Indonesia belum banyak sih. Setahu aku sih kalau Savana Monitor. Oh, belum banyak ya? Lebih banyak impor kayak gitu. Dan ya kalau ini jantan sih, tapi kayaknya kalau dilihat aku beli jantan. Lebih sering ketemu jantan. Kayaknya mungkin di Indonesia lebih banyak pada jantan sih kayaknya. Jantan ya. Ini katanya merem, emang dia kayak gitu. Nanti kalau misalnya dia dipegang palanya tuh lama-lama dia nyaman sendiri, merem dia. Kayak ini ya, kayak apa namanya? Kucing. Iya tuh. Pegang aja palanya, merem tuh dia tuh. Yang awalnya tadi ribut kan kayak mau jalan-jalan tuh, kalau misalnya dia nyaman mah langsung diem. Semua hewan kayaknya emang gitu deh. Iya. Kalau sudah nyaman, dia udah kayak nyaman, udah emang dia suka, udah enak. Dia diem aja. Cuman aku mau ini juga nih, mau kasih tau sama Nadif nih, kalau misalnya kita pelihara reptil kayak gitu, kalau menurut aku sih lebih gampang ngejinakinnya dibanding mamalia kayak sugar glider tadi kan. Soalnya kalau misalnya reptil asal dia dikasih makan sama kita tiap hari, dia ketemu kita tiap hari, kayak gitu-gitu cukup tuh, dia bisa jinak sama kita, dia tahu kayak misalnya kuat lah ya. Ya kayak gitulah, jadi kayak lebih apa ya, kayak dia tahu gitu loh, oh ini dia bukan ancaman gitu kan manusia kan. Kalau sugar glider beda. Menurut lu gimana? Nah, mungkin menurut dia nih, wah ini baik orangnya, nggak ngapain, bukan ancaman, jadi dia bukan ancaman, santai aja. malah yang ngasih makan kita kayak gitu-gitu, malah dia jatuhnya lebih jadi jinak ke kita tuh dengan cara cuma dikasih makan doang. Nah kalau sugar glider nih udah kita kasih makan tiap hari gimana-gimana ini nggak ngaruh, tetap galak. Harus dipegang, iya. Kalau ini nih kita waktu kecil dia jarang aku pegang, tapi waktu kecil juga galak dia awal-awal. Galak, awal-awal mah kayak mau gigit kayak gitulah, biasalah maaf. Mungkin segede Berry Dragon yang itu mungkin ya. Awalnya mah tadi kecil ya, kecil. Kalau buat dia ini agak kecil, tapi bisa lebih kecil lagi. Tapi aku nggak kecil-kecil banget sih, baby up lah ya. Agak juvenile dikit lah. Juvenile lah, iya.
Ini kalau misalnya kita gini ini dia diem lagi sih. Kalau misalnya dia nyaman, ini dia mau kabur aja. Ini untuk Savana monitor nih. Kita coba buka buat Tegu ya. Dan ya warnanya juga lumayan sih, bagus. Ya meskipun gak gimana-gimana banget sih warnanya. Iya warnanya sebenarnya kalau dibilang bagus-bagus banget enggak sih. Cuman kalau aku sih lebih suka Savana monitor dibanding Tegu karena kamu lebih suka mana? Itu Tegu? Oh, Tegu. Oh, kalau kamu lebih suka Tegu ya? Kalau aku suka Savana monitor karena dia lebih ini sih bentukannya sih aku sukanya bentuk badannya. Aku sih suka warna Tegu emang bagus sih tuh. Ini black and white Tegu. Cakep banget. Dan perawatannya ini lebih susah dari Sava apa gimana? Sama sih, sama banget sih. Sama, cuman kalau Savana monitor harus lebih panas. Oh, lebih panas? Karena dia kan emang dari Afrika. Kalau ini dia tuh dari daerah Amerika lah, di Brazil, Argentina kan banyak juga orang yang bilang itu Argentin Tegu kan. Cuman ya gitulah dia agak-agak jampi, dia mau kabur sama sih. Agak-agak suka lari-lari loncat gitu ya. Terus dia sebenarnya kukunya kayaknya tadi lebih tajam, kayak lebih bukan lebih apa ya, lebih panjang lah ya. Cuman ini kukunya lebih tajam deh kalau misalnya aku ngerasain ya. Oh, lebih tajam dia? Lebih tajam. Kalau mau pegang boleh, tapi ininya aja nih kalau misalnya nggak mau kecakap tuh kayak gitu. Berarti dia ini bisa manjat pohon bisa? Bisa manjat pohon kayak gitu-gitu karena kukunya yang tajam ini. Berarti kayak biawak pada umumnya bisa manjat-manjat ya? Cuman si Tegu ini kalau nggak salah satu biawak yang paling besar juga sih. Komodo kan paling besar nih. Nah sini juga salah satu yang paling besar juga. Komodo salvadori gitu. Nah ini juga salah satunya. Segede banget dia juga. Ini masih ukuran belum terlalu besar lah. Nah itu dia pertahanan, bukan pertahanan gimana ya? Cara dia ngelepasin itu kayak gitu. Bakal muterin badannya. Muter-muter. Nah kayak gitu. Biar dia bisa lepas. Iya biar bisa lepas. Kayak gitu. Kayak buaya, tahu nggak sih? Iya. Apa sih namanya itu ya? Aduh, detrol apa gimana pokoknya kayak gitu lah, kayak buaya. Sama dia juga nih. Tuh. Kayak gitu. Kalau diangkat dia muter. Kalau diangkat dia muter. Itu kalau muter tuh kena kuku kita kena tangan kita tuh gitu. Langsung langsung berbekas gitu loh. Ini aku kayak udah lama nggak pegang nih. Aku udah lama nggak megang ini, jadi dia kayak gini. Sebenarnya kalau misalnya dianya lagi santai tenang mah bisa. Itu tenang tuh dia. Asalkan dia udah nggak terlalu merasa kayak udah merasa nyaman sih dia diem sih. Ini karena ukurannya belum terlalu gede banget sih, jadi dia agak ini semakin gede semakin males. Oh iya, semakin males. Semakin males, kayak gitu. Sama sih, Bearded Dragon juga semakin gede semakin males. Ini bisa lebih gede lagi kalau misalnya udah gede banget ya, udah males jalan. Emang kebanyakan reptil kayak gitu apa cuma beberapa spesies? Kebanyakan sih kayak gitu ya. Oh, kebanyakan kayak gitu. Cuman apalagi kalau aku piara sih di sini beberapa jenis-jenis reptilnya emang yang tipe-tipenya dia bakal jadi jinak gitu loh. Gampang jinak. Savana monitor gampang jinak. Ini gampang jinak. Varanus salvator juga kan gampang jinak kan sebenarnya kan kalau udah gede kayak gitu. Emang aku pilih-pilih sih di sini piaranya. Tuh. Dah, jadi kayak gitu. Iya. Buat si dan jadi perawatannya sama kayak reptil pada umumnya kayak ada Bearded Dragon ini. Rendam jemur itu udah kegiatan sehari-hari lah di sini ya. Iya. Gitu. Jadi merek reptil tuh emang beda-beda ya tiap reptil perawatannya. Beda-beda. Tapi ada yang mungkin sama, ada yang beda. Ada kesamaan lah pastinya kalau rendam jemur kayak hampir semua reptil lah ya. Iya. Kecuali kayak gecko gitu-gitu. Kalau gecko nggak perlu. Kayak gitu. Tapi berarti dia ini makan apa aja masuk nih dia? Masuk. Dia lebih banyak makanannya dibanding Savana monitor. Kalau Savana monitor cuma sekedar daging-dagingan, dia bisa dikasih makan semacam pisang juga kan? Pernah aku kasih makan tuh, gila gak mau diem dia nih dari muter-muter. Kayak gitu dia bisa dikasih makan pisang kayak gitu-gitu. Iya. Ini mungkin buat besok-besoknya bakal aku lebih sering pegang sih. Ini kayaknya udah lama gak aku pegang sih, jadi dia lebih ini. Betul ya, katanya Bearded Dragon itu juga mau makan kayak sayur-sayuran gitu ya? Oh iya bener, Bearded Dragon ya, tadi lupa ya, Bearded Dragon juga iya makan sayur-sayuran. Dia semakin gede tuh makanannya sayur-sayuran malah. Oh iya? Jadi awalnya 70-30 kan, 70% serangga, 30% sayur, masih kecil. Semakin gede ntar dia 30% serangga, 70% sayur. Kebalikannya. Sama ini juga, mungkin lebih banyak makan pisang sih gedenya. Katanya sih gitu ya. Berarti mereka nih semua ada beberapa reptil yang emang rakus ya? Rakus, dibilang rakus. Dulu dia pernah MBD gitu, tau MBD nggak? Metabolic bone disease. Jadi kalau misalnya jarang jemur, kurang kalsium, mungkin dia bakal getar-getar tangannya. Nah itu lama-lama dia lumpuh kalau misalnya nggak ditangani. Dulu sempet loh kayak gitu. Gara-gara aku jarang kasih kalsium bubuk. Tapi sama aku tuh di push si kalsium bubuknya akhir-akhirnya tuh tangan dia makin kuat. Dan sekarang dia malah jadi nggak bisa diem. Oh iya. Kayak gitu. Berarti
dia ini butuh kalsium juga yang maksudnya dikasih ke makanan si kalsium bubuk gitu tau kan? tahu dikasih gitu. makanan misalnya nih kita pakai jangkrik atau apa kecoa lah Ya. nah makanannya itu dikasih sama waktu mau dikasih makan ke dia dikocok-kocok ke dalam Bener banget Nadif, bener banget sampai warna jadi putih gitu bener kayak dikasih gitu ke dia. Bener Dia tikus masuk kan? masuk banget. Nah tikus itu juga kalau misalnya teman-teman kasih itu udah ada kalsiumnya isinya. Oh iya. Jadi karena tikus itu kan udah ada tulangnya tuh. Oh iya. Tulang bla 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 gitu-gitunya tuh. Dikasih makan ke dia itu udah ada kalsiumnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dikasih makan tikus nggak perlu dikasih bubuk kalsium juga masih oke sih. Kalau kodok? Kodok ada juga kan tulangnya kan kalsiumnya cuman kayaknya nggak sebagus tikus sih. Berarti emang tikus itu paling bagus ya? Tikus paling bagus sih kalau misalnya buat dia. Buat reptil, Salah satu makanan mahal lah kalau buat reptil tikus ya. Iya. Dan makanan enak banget kalau buat dia langsung dikejar pasti kalau tikus. Iya. Kayak makanan mewahnya lah. Makanan mewahnya gitu. Kalau serangannya mah dubia kan makanan mewahnya. Habis tuh tabungan kalau beli dubia doang buat dia. Bener. Iya. 100.000 gitu nggak kerasa buat dia Iya. langsung habis. Itu loh Nadif. Turkis berarti kayaknya kecilan ya buat dia tuh. Apaan tikus? Turkis. Kita Turkis. Turkis mah Kecil banget. cuma nyangkut di gigi doang ya. Iya kayak gitulah. Akhirnya aku bisa mendapat ilmu banyak tentang reptil dan lain-lain dan karena kayak gue tuh koleksinya kayak gue emang keren-keren sih. Wah thank you. Ini kita hari ini tukeran pelajaran gitu ya. Kamu ngajarin aku serangga-seranggaan, aku ngajarin kamu reptil-reptilan gitu ya. Dan keren banget sih. Aku udah lihat semua koleksinya Pak Iqbal dan ya itulah aku sih review banyak reptil dan tadi nggak bahas reptil ya ikan juga ya ikanan lah. Nah jadi mungkin cukup dulu kali ya buat video kali ini dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah. Bye.